Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente. Dengan sepenuh hati, saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, atas undangan yang menyenangkan untuk mengunjungi negara Anda dan atas kata sambutan Anda yang ramah. Saya mengucapkan salam hangat kepada Presiden terpilih untuk masa tugas pelayanan Anda yang membawa buah untuk Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas, yang terdiri dari ribuan dan ribuan pulau yang dikelilingi laut yang menghubungkan Asia ke Oseania. Dapat dikatakan bahwa sebagaimana samudera adalah unsur alami yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia, demikian pun sikap saling menghargai terhadap kekhasan karakteristik budaya, etnik, bahasa, dan agama dari semua kelompok yang ada di Indonesia adalah kerangka yang tak tergantikan dan menyatukan yang membuat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan bangga. Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. Yes, itu dia Detikers. Kita balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Itu dia tadi kita melihat sepotong ya, sedikit gitu cuplikan dari pidato Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus yang memberikan sedikit memaparkan alasan kenapa beliau datang ke Indonesia dengan melihat keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga sangat menarik begitu ya, bahwa toleransi di Indonesia itu begitu bagus, begitu tinggi, sehingga bisa dengan keberagaman ini bisa menciptakan kedamaian gitu ya, Viv ya. Iya, lebih sejuk suasananya gitu, Sejuk, apalagi kedatangan Sri Paus juga akhirnya juga memberikan dampak yang sangat positif gitu bagi masyarakat Indonesia. Bahkan juga tadi Mbak Sheryl sempat kita ngobrol-ngobrol juga mempengaruhi ini juga ya kayaknya, market review market juga kayaknya ya. Dan untuk mengulik lebih dalam lagi Mbak ya, soal kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini, kita sudah kedatangan Mas Halili Hasan dari Direktur Eksekutif Setara Institut. Selamat sore Mas Hasan. Mas Halili apa Mas Hasan panggilnya Mas? Mas Halili. Nggak pakai tar ya. Halilintar. Nanti jadi gen itu. Gen itu. Ntar udah bulan udah haji lagi. Iya. Dan Setara Institut ini kan Mas bisa dibilang sebuah organisasi atau badan sih Mas?
Ya, organisasi. Organisasi yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, juga hak asasi manusia. Yes. Dan tentunya kedatangan Paus ke Indonesia ini kan memang pesannya untuk membawa perdamaian. Pasti. Yang mana kalau menurut gue, Mai, perdamaian itu salah satunya adalah toleransi. Benar. Kalau kita lihat juga dari cuplikan pidato dari Sri Paus tadi, mungkin kita bisa tanya sama Mas Halili nih, seperti apa Mas Halili melihat cuplikan pidato yang sedikit tadi menyampaikan bahwa keberagaman Indonesia, indahnya Indonesia menjadi salah satu alasan beliau untuk datang ke Indonesia. Pertama, tentu saja kita agak surprise ya, karena Paus yang mengingatkan kita soal Bhinneka Tunggal Ika, yang sebenarnya itu sesuatu yang mestinya melekat secara inheren, kita sudah di luar kepala lah soal Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Paus mengingatkan kita soal itu menurut saya maknanya jadi dua. Pertama, kita bisa lihat itu secara positif ya, bahwa oke, kita punya keberagaman, kita punya identitas khusus di masing-masing entitas kita pembentuk republik ini. Tetapi di sisi yang lain kita harus melihatnya secara agak skeptikal juga, kritis juga, bahwa oke, ada tidak soal-soal di balik kebinekaan yang kita punya. Misalnya konflik, masih adakah konflik, ketegangan, tensi horizontal, masih adakah tensi horizontal? Dan kalau tadi Mas Afif bilang soal toleransi, kita mengalami begitu banyak ketegangan horizontal di mana pelanggaran atas KBB terutama ya, kebebasan beragama berkeyakinan yang dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia itu masih sering terjadi, sangat sering terjadi, sehingga relevan saya kira apa yang disampaikan oleh Paus, juga secara umum kunjungan beliau bagi Indonesia, bagi kita semua untuk merefleksikan situasi toleransi di negara kita. Ini menarik juga ya Mas ya. Ketika kita berbicara toleransi, ternyata Mas Halili menyampaikan bahwa memang ada mungkin di beberapa daerah di Indonesia ya Mas ya, yang mungkin kalau dikatakan tingkat toleransinya sangat bisa dibilang rendah kah toleransinya, atau mungkin seperti apa satuan untuk menghitung toleransi ini? Sebenarnya begini, kalau kita melihat ya bagaimana toleransi itu berkembang dinamis, termasuk terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk tindakan-tindakan intoleran, kita bisa baca, kalau Setara Institut membacanya dari dua laporan yang kami produksi sendiri. Pertama, kebebasan beragama berkeyakinan. Kami punya laporan KBB yang kami produksi tiap tahun. Kemudian sejak tahun 2015 kami memproduksi juga IKT, Indeks Kota Toleran, yang melihat bagaimana toleransi itu berkembang, naik turun, dinamis di tingkat kota, terutama 94 kota yang ada di Indonesia, 94 dari 98 ya. Secara metodologis barangkali kita tidak terlalu perlu untuk mengulik lebih jauh, tapi poinnya yang bisa kita tegaskan bahwa sungguhnya ekosistem toleransi di kota-kota, di daerah-daerah itu membutuhkan perhatian besar kita, terutama pada 3 level kepemimpinan. Itu yang kita sering sebut sebagai leadership yang supporting terhadap situasi. Apa itu? Pertama, political leadership. Ada kepemimpinan politik yang menentukan gitu ya situasi di tingkat daerah, sehingga ketika kepemimpinan politik itu baik, regulasinya itu cenderung baik. Regulasi itu menentukan, jangan lupa. Mbak Mai tadi bertanya soal unit, misalnya pengukuran, penilaian, dan seterusnya. Regulasi itu salah satu yang penting, karena ketika regulasi itu tidak banyak berubah, tidak banyak mengalami perbaikan, maka sungguhnya regulasi itu dapat dalam tanda petik mengundang ya terjadinya pelanggaran atas kebebasan beragama berkeyakinan. Dia potensial mendorong masyarakat untuk bertindak intoleran, bertindak diskriminatif atas terutama kelompok-kelompok minoritas setempat gitu ya. Kemungkinan yang lain yang juga menjadi faktor dinamika di tingkat daerah yang berkenaan dengan toleransi adalah bagaimana birokrasi itu support. Itu yang sering kami sebut bureaucratic leadership. Kepemimpinan birokratis itu penting juga, bukan saja pada aspek regulasi, dia merupakan salah satu entitas penting ya. Misalnya kan tidak ada perda itu yang tidak melalui
dalam tanda petik proses-proses teknokratis di tingkat eksekutif di daerah, kan tidak mungkin gitu. Jadi birokrasi itu penting perannya, tapi di sisi yang lain dalam kasus-kasus yang sifatnya faktual terjadi, mereka itu bisa secara positif menjadi bagian dari yang melindungi gitu ya, kelompok minoritas misalnya dalam konteks intoleransi, persekusi yang dialami oleh kelompok minoritas. Tapi bisa juga birokrasi itu mengabaikan atau melihat saja atau membiarkan. Itu yang sering kami sebut sebagai violation by omission gitu, pelanggaran dalam bentuk pembiaran gitu ya. Itu pada akhirnya membuat kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan birokrasi penting. Sebelum kita lanjut pada isu yang lain, yang ketiga yang ingin saya bilang, kepemimpinan di tingkat masyarakat juga sangat penting. Masyarakatnya sendiri, Mas. Masyarakat sendiri. Itu yang sering kami sebut sebagai societal leadership. Jadi kepemimpinan di tingkat masyarakat itu akan sangat menentukan bagaimana daerah-daerah itu maju atau mundur, berkembang atau tidak, suportif atau restriktif gitu ya. Itu juga ditentukan oleh kepemimpinan di tingkat masyarakat. Karena ketika kepemimpinan politik itu tidak bisa diharapkan, ketika birokrasi tidak bisa diharapkan, masih ada masyarakat yang bisa diharapkan itu. Sehingga pada bagian itu kita ingin mengatakan bahwa situasi toleransi di daerah-daerah dengan unit atau persoalannya masing-masing, dengan unit pengukuran masing-masing, itu pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana ekosistem toleransi itu terbentuk dan bagaimana daerah-daerah itu memiliki kepemimpinan di level politis, birokratis maupun societal. Tapi kan balik lagi soal kedatangan Paus Fransiskus nih Mas. Mungkin tadi kita sampaikan dulu yang tadi, kedatangan Paus ini ke Indonesia yang tadi Pak Presiden Jokowi juga bilang kita punya 700 suku dan masyarakatnya mungkin pakai kacamata orang luar damai-damai aja nih gitu. Kayak nggak ada perang, nggak ada apa gitu loh. Apakah mungkin itu juga mungkin dari Starisa juga punya data gitu Mas. Apakah mungkin orang luar negeri itu melihat Indonesia itu harmonis Mas ya? Penuh dengan toleransi tinggi gitu. Satu yang penting untuk kita sampaikan bahwa bagaimanapun kita ini masyarakat dengan penduduk muslim terbesar di dunia gitu. Sehingga dalam konteks itu kunjungan Paus ke sini itu sesuatu yang secara objektif kita ini make sense kalau kemudian dipilih gitu ya. Yang lain ya kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan karena misalnya secara eksternal semata-mata dilihat Indonesia itu bisa menjadi laboratorium, bukan semata-mata itu. Karena misalnya di tingkat PBB kita kan punya UPR ya, Universal Periodic Review gitu ya. Yang di UPR itu dilaporkan sesungguhnya kasus-kasus yang terjadi dan bagaimana penanganannya, dan itu rasanya tidak mungkin negara-negara di luar kita itu tidak tahu situasi aktual. Tetapi pesan paling pokoknya kenapa kemudian kita dipilih, saya kira ini refleksi bagi kita semua bagaimana agar hubungan antar agama di Indonesia itu betul-betul diletakkan sebagai prioritas penting. Karena itu pembentuk republik gitu. Dan kita bisa menjadi model bagi yang lain. Jadi ini sebenarnya ajakan, pesan moral terbesarnya untuk kita semua agar kita yang berbineka tunggal ika itu bisa mereduce sedemikian effortnya kuat gitu ya, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, agar kita bisa mencegah terjadinya kasus-kasus gesekan-gesekan itu, ketegangan-ketegangan itu, gitu. Semua orang yang disebut oleh Pak Jokowi, kita terdiri dari 714 etnis, suku, dan mereka kan punya aspirasinya masing-masing. Kita punya sejumlah agama, kepercayaan, kita punya begitu banyak latar belakang daerah, bahasa dan seterusnya. Itu semua sebenarnya kan warga negara. Saya sebagai seseorang dengan suku tertentu, dengan agama tertentu, Mas Afi sebagai seseorang dari daerah tertentu, dengan suku tertentu, keyakinan tertentu, Mbak Mei juga begitu. Itu sebenarnya tidak mengurangi apapun dari status kita sebagai warga negara. Karena itu dalam kerangka negara Pancasila dibalut oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita sebenarnya berhak atas perlakuan yang sama dari negara, seperti
jaminan pasal 27 ayat 1 ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya gitu kan. Itu di pasal 27 sudah ditegaskan mengenai hal itu, sehingga apa yang kita bisa ambil dari kunjungan Paus itu bukan semata-mata kita ini dikenal tidak ada sesuatu yang serius, bukan itu poinnya. Saya kira poin terpentingnya adalah bagaimana kita merawat apa yang kita punya dan menguatkan apa yang kita punya. Tadi disampaikan oleh Presiden misalnya, kita harus merayakan perbedaan. Ya bukan hanya merayakan perbedaan, kita juga mesti mencari persamaan juga. Intinya sih menjaga juga ya. Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu pada dasarnya mesti diletakkan sebagai semboyan yang memungkinkan kita semua hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan itu. Itu yang sering disebut sebagai peaceful coexistence, gitu kan? Tanpa harus saling mengganggu. Betul. Ini artinya juga bahwa kedatangan Sri Paus ini timingnya tepat juga ya Mas ya. Ini kan kita lagi masa pilkada di mana orang-orang sudah punya pilihan masing-masing nih, begitu kan ya. Jadi kayaknya pesan damainya nih nyampe begitu. Apalagi juga Sri Paus juga sudah sempat menyinggung mengenai keadilan sosial di Indonesia, kemudian memperbanyak dialog antar agama gitu kan ya. Ini adalah hal-hal yang disampaikan mungkin terdengar bagi kita yang adalah negara yang toleran gitu ya, punya banyak suku bangsa dan lain sebagainya, biasa aja ya, emang kita sering dengar, tapi pada prakteknya seperti apa begitu kan. Bahkan setiap daerah juga punya ukurannya masing-masing gitu kan ya Mas ya, nggak semua daerah punya tingkat toleransi yang sama. Dan kalau kita cek data kan sebenarnya kan masyarakat itu bagian yang paling problematik ya. Kalau kita cek data kebebasan beragama berkeyakinan, sumbangsi terbesar terjadinya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu masyarakat. Ada di level yang paling bawah nih masyarakat, bukan di level negara. Jadi kalau kita cek data, kontribusi dari aktor non negara itu secara tren gitu ya, itu lebih besar daripada kontribusi tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan oleh aktor-aktor negara gitu ya. Pada poin itu kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita punya masalah serius banyak ya di level masyarakat. Itulah kenapa pendekatan kita itu tampaknya mesti diubah memang dari pendekatan top down ke bottom up. Nah, artinya gimana tuh Mas? Jangan hanya dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas gitu. Yang bisa mencontohkan toleransi gitu, ya itu daerah-daerah sebenarnya. Kita ini selama ini menganggap bahwa agama itu urusan pusat gitu ya, seakan-akan. Tapi kalau kita cek begitu banyak pelanggaran itu terjadi di daerah yang tadi disinggung oleh Mbak Mei misalnya soal bagaimana daerah-daerah itu ya banyak yang inisiatifnya bagus, tapi banyak juga yang tidak gitu ya. Sorry Mas, sorry aku potong. Apa permasalahan utama atau penyebab sehingga ada daerah-daerah yang kurang toleran? Kalau tadi disebut oleh Sri Paus ya, keadilan sosial sebagai salah satu trigger gitu ya. Ya itu bisa jadi benar gitu ya, karena keadilan sosial itu mesti diletakkan sebagai PR satu tarikan nafas dengan toleransi dan perdamaian gitu kan. Kalau kita bicara perdamaian, kita bicara peace, ya itu nggak mungkin tanpa kita wujudkan justice. Tapi kalau kita cek indikator-indikator yang lebih detail ya, misalnya ya di tingkat masyarakat itu memang ada beberapa persoalan utama. Yang pertama itu persoalan literasi. Itu sering terjadi penolakan karena kita tidak tahu bahwa yang lain itu pada dasarnya itu bisa diperlakukan secara lebih proporsional. Misalnya penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Iya, itu kan sering banget. Benar. Kasihan tuh. Saya pernah advokasi di salah satu daerah gitu ya. Kemudian kita tanya masyarakat setempat, kenapa Anda panjenengan sampean menolak gereja ya saya sebut saja GPDI di daerah itu? Jawabannya enteng. Kenapa? Kan sekitar 700 meter dari sini itu ada gereja gitu.
Dan setelah peneliti kami ngecek gitu ya, kami dapat informasi gitu, gerejanya gereja Kristen Jawa gitu. Artinya masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Pantai Costa dan GKJ Ada bahwa perbedaan. kebedaannya mereka beda denominasi gitu. Jadi tidak sama dengan NU Muhammadiyah yang bisa dengan gampang berpindah-pindah masjid misalnya. Jadi itu hal dasar ya. Ya termasuk soal misalnya di internal Muslim ya banyak juga yang gontok-gontokan. Kalau kita cek di data 2023 misalnya, ya even Muhammadiyah dilarang masjidnya untuk berdiri kan. Iya, ada. Ya padahal kurang besar apa Muhammadiyah gitu kan. Ya pada poin itu kita ingin mengatakan bahwa literasi keagamaan itu satu hal. Yang lain adalah persoalan segregasi. Jangan-jangan kita memang jarang ketemu. Kalau kita jarang ketemu kan jadi dingin terhadap yang berbeda. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal gitu. maka tak sayang gitu, segregasi. Yang lain memang konservatisme. Konservatisme itu meningkat memang di masyarakat kita itu dalam beberapa periode terakhir. Ya dalam 20 tahun terakhir lah saya lihat memang ada fenomena konservatisme itu meningkat. Misalnya kita kasih contoh begini. Sejak kapan pernikahan beda agama itu jadi masalah di Republik ini? Dulu kan keluarga Pancasila biasa. Bapak Kristen, ibu dulu boleh Katolik itu, gitu Mas. ya. Anaknya memilih untuk jadi Islam. Dulu Kan nggak biasa. rame, dulu Keluarga nggak rame. nggak rame gitu. Sekarang kan Baru rame. belakangan. Rame. Akhirnya kan kita itu tampak semakin konservatif. Akhirnya ya itu letupan-letupan itu terjadi. Kalau dulu kan biasa keluarga Pancasila itu. Suami, istri, anak beda pilihan keyakinan itu sesuatu yang biasa. Tapi sekarang jadi ribut, bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran kan. Iya, iya. SMA nomor 2 ya 2023 itu yang melarang pengadilan untuk Mensahkan, mengabulkan pencatatan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Itu kan problematik. Jadi kita ini semakin konservatif pada poin itu. Kita mau katakan bahwa ada masalah konservatisme di tingkat masyarakat, di samping masalah juga yang terjadi di tingkat masyarakat yang juga mesti kita handle adalah peningkatan kapasitas koersif warga. Ya kalau kita balikin ke teori negara tradisional, siapa yang bisa melakukan koersi? Ya hanya negara. Kenapa Satpam boleh mentungin orang? Karena Satpam itu di bawah binaan Polda gitu. Iya. Bawa Polda pentungan. Iya, dia bawa pentungan kan. Tapi coba lihat penolakan tempat ibadah itu. Siapa yang bawa pentungan? Wah. Ya kelompok intoleran kan. Iya, Bahkan bukan keluarga. hanya pentungan, mereka itu ya bisa nyabut pagar orang, bambu Anarkis orang, ya, anarkis anarkis lah. ya, Itu yang kita sebut sebagai peningkatan kapasitas koersif warga. Ini bahkan saya ngebuka rilis data kondisi KBB 2023 nih Mas. Ya. Ini ada 6 aktor negara dan non negara Mas ya. Ya. Negara itu pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, TNI, Forkopimda dan Dinas Pendidikan. Aktor non negara itu paling besar itu warga individu. Warga individu berarti beda nih Mas ya. Ya, Warga keroyokan itu individu adalah- sendiri. Betul, Oke, berani warga keroyokan berarti. keroyokan. Jadi kita beraninya keroyokan. Kan, warga individu, MUI, Ormas Keagamaan dan WNA. Bahkan ini saya sedikit miris sih Mas. Ada grafik soal gangguan tempat ibadah tahun 2023. Gereja itu paling tinggi angkanya 40, masjid 17, pura 5 dan vihara 3. Apakah angka ini naik dari tahun sebelumnya atau gimana Mas? Iya, kalau kita cek misalnya dari sisi kasus ya. Peristiwa dalam studi kami menyebutnya peristiwa. Kasus lah kalau bahasa umum kita sebut ya. Kasus kan juga meningkat. Di tahun 2023 itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya di tahun 2022 yang pada akhirnya setelah spektrum waktunya kita tarik lebih panjang, pada dasarnya kalau kita refleksikan di sejak ya tahun 2014 itu kan kasusnya selalu di atas 150, 200, ya kan. Tahun sebelumnya 175, ya kan. Sekarang naik jadi 223 ya. Naiknya Itu Signifikan naiknya ya. signifikan banget. Jadi
situasi ini jangan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi kita ini Jangan menormalisasi ya. pada aspek ini sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Karena case-nya selalu begitu. Makanya kita bilang di report kami itu ya kita hanya berpindah dari satu stagnasi ke stagnasi yang lain. Dari stagnasi menuju stagnasi baru, itu yang kita bilang, karena regulasinya tidak banyak berubah, aktornya tidak banyak berubah, kemudian ya korbannya bisa kita cek. Nah, itu pasti melibatkan minoritas dan aktor non negara misalnya yang tadi disitir oleh Mas Afif itu, mengutip data kami, yaitu warga termasuk yang paling besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan aktor-aktor negara gitu. Sehingga pada poin itu kita mau mengatakan bahwa ada persoalan besar di tingkat masyarakat, tapi kita juga mesti catat bahwa masyarakat kita ini kan wataknya feodal. Ya bukan saya yang bilang, para ahli antropolog, sosiolog itu sudah mengatakan bahwa kita itu feodal. Di tahun 1977 aja Mohtar Lubis, salah satu budayawan prominent kita kan mengatakan itu, bahwa salah satu watak manusia Indonesia itu berwatak feodal. Nah, karena feodal maka sebenarnya elit itu bisa sangat mempengaruhi, ya. Tokoh bisa sangat mempengaruhi. Itulah kenapa tadi saya di awal kan mengatakan bahwa ada kepemimpinan politis yang mempengaruhi sebenarnya situasi toleransi di tingkat lokal misalnya, karena masyarakat kita itu pada dasarnya masyarakat feodal. Yang lain yang juga penting, jangan lupa regulasi, peraturan. Peran pemerintah juga ya. Iya, itu peran pemerintah juga. Memang at the end of the day gitu, case-nya itu dimunculkan oleh masyarakat. Tapi masyarakat sering beralasan begini, regulasinya ada, jadi kami membantu pemerintah menegakkan regulasi. Itu kan problem. Sehingga pada bagian itu kita mau katakan, di tengah kasus yang meningkat ya pada level masyarakat, kontribusi aktor non negara yang tinggi yang tadi disitir oleh Mas Afif itu, pada bagian itu kita tetap ingin mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu memainkan peran signifikan karena mereka sangat menentukan regulasi. Pada bagian yang lain ya pemerintah itu tetap saja elit yang tindak tanduknya akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan perilaku sosiokultural dari masyarakat kita. Begitu. Oke, kalau kita ngelihat nih Mas, ini waktu kita juga terbatas ya, tapi mungkin ini boleh kasih sedikit tambahan lagi nih mengenai, kalau misalnya kita lihat dari level warga atau dilihat dari level masyarakat, itu kan adalah salah satu yang punya peran penting begitu kan, yang dari bawah bisa justru bisa mencontohkan ke atas gitu. Apa yang perlu kita waspadai Mas yang ada di sekitar kita supaya kita itu nggak jadi orang yang ya dengan pemikiran kita yang feodal lah katakan gitu ya, supaya kita nggak jadi orang yang intoleran gitu loh Mas. Ya kita memang mesti tidak boleh tidak mesti mendapatkan contoh sebanyak-banyaknya. Jadi saya kira bisa dibalik itu pertanyaan, apa yang harus kita waspadai. Kita bisa menggunakan perspektif yang lebih positif. Apa yang kita mesti lakukan di tingkat lokal itu. Kontribusi Tadi yang kita lakukan. pendekatan itu bottom up kan tadi saya bilang kan. Karena pendekatan yang bottom up, maka situasi-situasi yang tidak suportif bagi toleransi itu mesti kita handle. Misalnya ya penjalaran intoleransi itu kan kita tidak kehendaki. Makanya agar intoleransi itu tidak menjalar, ya tidak menjalar ke yang lain, agar tidak semakin memburuk prosesnya gitu ya, situasinya agar tidak semakin memburuk, maka kita butuh apa yang sering kami sebut sebagai championing di tingkat lokal. Jadi memang harus ada champion-champion lokal gitu yang memberikan contoh bahwa kita itu toleran dan kita bisa ya misalnya ya memfasilitasi pendirian rumah ibadah yang berbeda dengan kita. Kita bisa support yang berbeda dengan kita. Kalau kita punya banyak champions di tingkat lokal, maka situasinya di tingkat nasional itu saya sangat yakin akan jauh lebih baik. Begitu Mas Afif dan Mbak Mai. Ini sembari kita melihat Detikers, ini kegiatan Paus di katedral ya. Sore ini ya, per sore ini. Ya ini live, ini kita saksikan
ini adalah kegiatan Paus yang kedua untuk hari ini ya, setelah tadi pagi gitu ya bertemu dengan Presiden Jokowi dan juga para menteri. Salah satunya ada Pak Prabowo juga, Presiden terpilih Republik Indonesia, dan juga ada Menteri Luar Negeri, ada Ibu Retno Marsudi gitu ya, ada Pak Pramono Anung juga gitu ya tadi ya. Ketua panitianya Pak Ignatius Jonan kan? Iya betul. Nah ini kita sambil kita saksikan, mungkin kita sambil lanjut ngobrolnya kali ya Mas ya. Ya, Kalau tadi tuh mungkin yang jadi concern aku tadi itu adalah karena Mas Halil ini sempat menyinggung bahwa banyak permasalahan kita tuh menormalisasi, hal ini ya udah menormalisasi hal-hal yang akhirnya sebenarnya kita perlu waspada nggak sih kalau ada hal yang seperti ini karena sudah dinormalisasi sama masyarakat. Apakah kita mesti jadi orang yang let's break the rule atau gimana gitu? Sebenarnya kata kunci lain yang dia bisa menjadi antitesis dari normalisasi itu tadi yang saya sebut championing. Kita memang harus punya champion banyak gitu ya, agar situasi itu tidak agar situasi tidak dinormalisasi atau mengalami proses normalisasi. Karena kalau misalnya ya intoleransi itu terjadi di banyak tempat, itu kan sesuatu yang pada akhirnya dengan sendirinya akan mengalami proses normalizing gitu ya. Yang itu sebenarnya jauh bertentangan dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Maka kami termasuk dalam konteks kunjungan Paus ya hari ini, itu kami kan bikin siaran pers tadi pagi bahwa sebenarnya kunjungan Paus ini pesan untuk kita semua. Ini ada message morally, even politically gitu ya. Jadi semacam moral message, political message kepada kita semua, bukan hanya kepada umat Katolik di Indonesia, bahwa kita itu mesti hidup berdampingan secara damai. Maka yang dibilang oleh Detik yang menjadi semacam pesan besarnya bahwa Paus adalah pembawa pesan perdamaian, yaitu sebenarnya pesan perdamaian bukan hanya untuk umat Katolik Indonesia, tetapi untuk kita semua. Lapisan masyarakat, semua lapisan masyarakat. Iya, misalnya pada bagian yang disinggung tadi oleh Sri Paus ya soal kesejahteraan keadilan sosial, soal kesejahteraan, soal keadilan sosial. Kita nggak bisa memproduksi perdamaian kalau kita tidak bisa memastikan bahwa keadilan itu terwujud di tengah-tengah masyarakat kita. Sulit mewujudkan perdamaian kalau keadilan tidak terwujud. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan keadilan? Tidak ada lain, kolaborasi. Tanpa harus melihat sekat-sekat perbedaan di antara kita. Ya satu dan lain hal orang bisa berbeda gitu ya. Tapi kan dalam perbedaan itu, di tengah perbedaan itu, atau yang disebut oleh beberapa antropolog sebagai ketidaksetujuan misalnya kan, jadi ketidaksetujuan itu pasti ada. Saya misalnya taruhlah saya Jawa, yang lain Sunda, yang lain Betawi, pasti ada ketidaksetujuan kita terhadap yang lain, apalagi yang berkaitan dengan keyakinan. Saya Muslim, yang lain Katolik, yang lain Hindu, yang lain penghayat kepercayaan misalnya, itu pasti ada ketidaksetujuan. Dalam kerangka kolaborasi kan kita tidak boleh harus menghaluskan ketidaksetujuan itu. Itu yang sering disebut sebagai sublimated disapproval. Ada ketidaksetujuan yang harus kita haluskan. Ya kita tidak setuju, tapi kita haluskan ketidaksetujuan itu sehingga kita bisa berkolaborasi satu sama lain gitu ya. Yang Katolik berkolaborasi dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, Hindu dengan Muslim, Muslim dengan Buddha dan seterusnya. Sehingga keadilan sosial kalau mau menggunakan perspektif yang tadi disitir oleh Paus dalam pidatonya, itu bisa kita wujudkan, dan karena itu kita bisa mewujudkan perdamaian di antara kita. Bahkan sebenarnya Mas, kalau ya saya sebelumnya beberapa kali sempat traveling ke wilayah Indonesia gitu Mas. Bahkan saya kalau boleh jujur Mas, sebenarnya toleransi kita tuh masih mengakar kuat gitu loh Mas. Maksudnya ya oke lah, beberapa kasus yang ada kan mungkin karena oknum gitu Mas ya. Tapi kayak misalnya contoh ambil ketika waktu saya ke Ambon, dan mereka di sana tuh ngomong Mas gitu. Orang-orang kebanyakan Nasrani kan, orang Kristen gitu. Mereka bilang sebenarnya tuh isu di sini tuh isu agama tuh nggak ada di Ambon.
Jadi waktu itu Ambon jadi tuan rumah kejuaraan MTQ nasional. Nah, iya. Orang-orang Muslim yang datang itu nginep di rumah orang Ambon yang Nasrani. Iya. Dan pun sebaliknya gitu, ketika ada Natal ya orang-orang Ambon yang keluarga pada datang, orang tetangga yang Muslim udah tidur di sini aja Mas, nggak apa gitu. Ya bahkan nggak usah jauh-jauh lah. Persis. Istiqlal dan katedral juga kan tukang parkirnya kan. Iya. Tukang parkirnya masa parkirnya bisa ganti-gantian kan. Dan karenanya tukang parkirnya juga Iya, bisa. tukang parkirnya juga bisa dapat 2 tempat. Sip-sipan ya. Iya, sip-sipan. Ya maksudnya sebenarnya itu Banyak sih toleransi sebenarnya kita daerah. masih kuat ya Mas ya. Persis, Benar-benar. saya setuju dengan itu. Itulah kenapa di Setara Institute ketika kami memproduksi IKT, Indeks Kota Toleran, ya kan tone-nya itu positif bahwa toleransi itu adalah DNA kita, kira-kira begitulah. DNA masyarakat kita itu toleransi. Makanya kita bikin indeks positif, namanya Indeks Kota Toleran gitu kan, bukan kota intoleran gitu. Jadi kalau bilang intoleran itu ya Mas Afif yang bilang gitu karena Tadi Mae katanya bukan. Kenapa jadi gue ya? Proper. Mas boleh di-spill nggak bocorin daerah yang paling toleran? daerah yang paling yang angka toleransinya paling tinggi ya Singkawang tentu saja. Kalbar ya, Kalimantan Barat ya? Singkawang. Kalimantan Barat. Iya. Ya, satu dari Yang top tertinggi. 10 itu yang tertinggi memang Singkawang. Paling Tapi tinggi kalau Singkawang. kita ingin cek itu ya 10 besarnya itu kan ada Singkawang, ada Bekasi. Bekasi masuk. Iya dong, kota ya. Kota. Kota. Karena masalah di kabupaten banyak sekali gitu kan. Kalau kota Bekasi. itu iya. Ya kota bukan kabupaten ya. Kota Singkawang, Kota Bekasi, kemudian ada Kota Salatiga, ada Kota Semarang, ada Kupang, ada beberapa lagi. Aku bantu ini Mas ya, Magelang, Kediri, Sukabumi, Magelang, dan Kediri, Surakarta. Sukabumi, Surakarta gitu ya. Itu Tapi menarik ya Singkawang ya Mas ya. Padahal kita tahu Singkawang itu mostly malah di sana banyak keturunan Chinese. iya around 60% lah. Mereka Gimana tuh Mas cara Chinese. mereka untuk ada sedikit tip apa cerita dari sana gitu Saya Mas? bukan juru bicara Kota Oh, iya, Singkawang oke. gila. Dalam Mungkin konteks pengalaman Mas itu. pernah Tetapi kesana gitu. kalau kita cek ya, Indeksnya mungkin Iya. indikasinya bagaimana apa gitu. ya kalau di indeks kami itu kan ada 4 variabel. Ada variabel regulasi pemerintah, ada variabel regulasi sosial, ada tindakan nyata pemerintah, ada variabel sosio demografi keagamaan, sosio religius demografi ya. Dari 4 variabel itu turun ke dalam 8 indikator yang detailnya ada RPJMD, ada regulasi pemerintah soal diskriminasi ya. Ada ya termasuk kemajuan toleransi ya, ada tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, ada dinamika masyarakat sipil gitu ya. Kemudian ada tindakan nyata pemerintah, ada pernyataan publik pejabat pemerintah, ada demografi keagamaan, ada inklusi sosial. Dari soal-soal itu kan kita sebenarnya sedang membincang 2 saja, bagaimana itu dipraktikkan gitu ya, yang satu, yang kedua bagaimana itu dipromosikan. Nah kalau kita bicara soal praktik, kita bisa lihat misalnya laku kultural ya orang-orang di sana itu ya secara umum kita ingin mengatakan bahwa praktik sosiokulturalnya itu bagus, Bhinneka Tunggal Ika banget. Iya, Berjalan benar, dengan benar, baik benar, gitu ya. benar. Jadi Berjalan latar dengan baik. belakang primordial orang itu tidak menjadi pembatas demarkasi sehingga orang itu tidak mau berjumpa dengan yang lain. Pada bagian itu kita ingin mengatakan bahwa praktik toleransi itu berkembang di sana. Yang lain adalah bagaimana itu dipromosikan. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat untuk memastikan bahwa toleransi itu menjadi platform bersama masyarakat kota. Jadi pada bagian itu kita ingin mengatakan bahwa ya Singkawang salah satu contoh baik. Ya. Di samping beberapa kota yang berada di Yang udah disebutin juga ya, tadi ya. di top 10 lah, Yes. kira-kira begitu. Oke, semoga saja kehadiran Sri Paus Fransiskus ke Indonesia memberikan dampak positif dan juga apa yang beliau sampaikan ini bisa jadi ini ya bahan kita untuk berkaca gitu bahwa kita itu rootnya adalah
toleransi Toleransi, sebenarnya betul. gitu ya. Jadi udah stop perpecahan begitu ya. Ya. Perbedaan boleh tapi Jangan mari lagi ada persekusi gitu ya Nah, terhadap mereka yang aduh, jumlahnya mari kita sedikit. saling mendukung Betul. umat untuk saling beribadah gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu Mas Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institut, terima kasih Makasih sudah banyak, Mas. hadir Sama-sama. di Detik Sore. Terima Mungkin kasih. next time kita punya waktu lebih banyak untuk berbincang-bincang lagi, Mas. Siap, oke. Oke, kalau gitu.